Update Subang, sudah memasuki hari ke-89 kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang. Hingga kini masih dalam pencarian, kasusnya masih berlarut-larut. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pernyataan terbaru, kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel, datang dari penasehat hukum Yosef Hidayat yaitu Rohman Hidayat. Menurutnya, pada kasus pengungkapan pembunuh Tuti dan Amel di Subang, sudah terlalu lama dan semakin berkepanjangan, disebabkan karena dugaan ulah Danu. Sebab menurut pengacara Yosef, ketika rumah TKP kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang, telah digaris polisi, Danu justru menerobos dan membersihkan bak mandi dan lainnya. Begini saya melihat berlarut-larutnya proses ini bukan tidak mungkin perbuatan Danu sendiri, yang membersihkan TKP sehingga petunjuk-petunjuk yang akan dicari oleh polisi, sudah hilang atau dihilangkan, ucap Rohman Hidayat, kepada desjabar.com, pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Pemberitahuan yang disampaikan Rohman, mengatakan tak cuma hilang, tapi ada kata dihilangkan. Hal itu bisa saja dugaan ada faktor kesengajaan, terkait perbuatan Danu, yang menerobos garis polisi TKP rumah tersebut. Ini yang membuat saya prihatin dengan kondisi sekarang, kenapa Danu yang jelas bukan siapa-siapa bisa masuk ke lokasi. Disuruh atau tidak disuruh itu problem yang lain. Tapi faktanya rumah itu sudah dipolis lain, ucap Rohman Hidayat. Kembali ditegaskan, jika garis polisi itu tidak dibolehkan masuk kecuali penyidik, termasuk Yosef sebagai pemilik rumah, hingga sekarang pun tidak dibolehkan masuk, dan itu harus dengan izin tim penyidik, kecuali diklarifikasi di TKP. Dan sekarang Danu tiba-tiba masuk katanya disuruh. Dan saya melihat proses penyidikan yang berlarut-larut ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh Danu yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang diperoleh polisi sudah dihilangkan oleh Danu, ucapnya. Seperti membersihkan bak, siapa tahu di dalamnya itu ada petunjuk yang bisa digunakan polisi untuk penyelidikan. Atau memang dia sengaja menghilangkan petunjuk itu jadi cukup beralasan menurut saya Danu ditetapkan tersangka untuk perkara memasuki TKP tanpa izin, ucap Rohman Hidayat. Rohman menguraikan pada waktu itu belum, sebab pada waktu itu juga, Pak Yosef sesaat datang ke rumah Danu dan ke kepolisian, melaporkan bukan pembunuhan tetapi penculikan. Tetapi situasinya, saat datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, ucap Rohman Hidayat. Kalau memang Pak Yosef, kita juga tidak mengingkari sejak awal, polisi juga sudah mengetahui bahwa Pak Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP, 5 menit kemudian dengan Pak Ujang setelah dari situ pukul 7.24 waktu Indonesia Barat dia menelepon Amel. Pukul 7.26 waktu Indonesia Barat dia menelpon Yoris, dan pukul 7.35 WIB, dia sudah di Polsek. Ketika Yoris menelepon, dan kita tidak mengingkari masalah itu, bahkan itu sudah kita sampaikan di pembuktian. Nah problemnya sekarang kalau Danu itu konteks yang berbeda, tidak bisa disamakan, karena Danu itu datang ketika TKP sudah di polis lain, ucapnya. Jelas itu ada pelanggaran hukum karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat, di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana itu poinnya, jelasnya. Diketahui, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang tewas dibunuh, cukup menggegerkan, dan kasus ini telah memasuki hari ke-89, hingga kini masih belum terkuak.